Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jadi guys, aku bakal mewawancarai beberapa mahasiswa terkait dengan ujaran kebencian. Jadi stay tune. Jadi guys, di sini aku pengen nanya lebih lanjut nih terkait ujaran kebencian itu. Sebenarnya apa sih ujaran kebencian itu? Kalau menurut kakak apa? Jadi kalau setahu ujaran kebencian itu tuh kayak istilah yang ditujukan kepada orang tertentu atau komunitas tertentu yang dia itu menyebabkan penderitaan gitu, dimana pelakunya itu merasa biasa aja kan, tapi itu menyebabkan penderitaan kepada orang lain karena bentuknya kebencian. Jadi ujaran kebencian itu sebenarnya tidak hanya untuk pribadi, tapi untuk kelompok juga ya. Betul. Nah, terkait ujaran kebencian itu sendiri, sebenarnya ujaran kebencian itu udah diatur nggak sih Kak di dalam undang-undang? Jadi kalau ujaran kebencian itu udah ada diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE, di mana itu termaktub di dalam pasal 28 ayat 1, 28 ayat 2, sama pasal 27 ayat 3. Jadi sebenarnya ujaran kebencian itu udah diatur di dalam undang-undang. Jadi nggak boleh nih sebenarnya ada ujaran kebencian di hukum. Jadi guys, di sini aku pengen tanya nih lebih lanjut terkait dari contoh. Apa sih sebenarnya contoh ujaran kebencian itu, boleh dijelasin nggak? Kalau kita ngambil contoh yang lagi terjadi saat ini nih, aku pengen ngambil contoh kasus itu dari ketua BEM UGM, namanya Gilbran. Itu tuh dia itu ngupload foto parodi Presiden Jokowi, di mana di situ tuh dia edit kalau Presiden Jokowi itu masuk nominasi alumnus UGM paling memalukan. Nah, itu menyorot perhatian publik, di mana menurut publik itu melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE, melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2, di mana tindakan Gibran ini dinilai sama publik itu melanggar etika, moral, dan sopan santun kritik. Jadi kritik itu boleh asal tidak melanggar moral dan etika yang ada gitu. Jadi gitu guys, jika kita ingin berkritik, kita harus juga memegang nilai etika. Karena bisa saja etika kita itu kurang dalam mengkritik, ujungnya jadinya ujaran kebencian. Kayak gitu. Kak, aku boleh nanya Jadi kan akhir-akhir ini ada cyberbullying kan, bermarak-marak di media sosial. Nah, menurut kakak tuh cyberbullying itu sendiri, misal dalam bentuk hate comment tuh dampaknya apa sih Kak, kalau menurut kakak pribadi? Kalau dampaknya itu lebih kena ke mental yang orang itu ya, orang kena itu hate speech itu. Yang pertama, orang itu akan merasa frustasi lantaran banyaknya hate speech yang menuju ke dia. Lalu dia akan muncul rasa malu yang berlebihan, entah itu waktu melakukan aktivitas gitu, dia akan malu untuk melakukannya. Terus dia akan stres, tidak percaya diri, sampai dia akan mudah tersakiti atau baperan. Padahal orang itu hanya ingin mengajaknya bicara, tapi dia mikirnya itu orang itu akan mengatakan hate speech ke dia. Oh, jadi muncul negative thinking ya buat orang-orang. Betul. Terus dia sampai emosional kayak marah, sedih, tertekan, sakit hati. Pasti ya. Pasti sih. Dan parahnya lagi dia akan kena gangguan kecemasan. Kecemasan guys. Sampai-sampai dia depresi lalu untuk memutuskan bunuh diri. Itu parah banget. Udah. Parah banget sih. Mungkin untuk dampaknya mungkin kena mental ya. Iya. Lebih tepatnya. Sampai bunuh diri gitu. Wah, parah banget guys. Dari dampak yang udah kakak jelasin nih, menurut kakak tuh cara mengatasinya tuh gimana dong? Untuk kita ya yang kena hate speech itu, kita hadapi dengan sopan santun. Kita bawa bercanda aja guys, karena kita harus tunjukin kalau diri kita itu nggak lemah. Terus yang kedua, kalau ada komentar kayak gitu jangan langsung dibaca, langsung aja dihapus gitu. Nah, komentarnya itu lebih baik dihidupkan itu untuk following kita sendiri gitu, jangan untuk semuanya. Gitu kan. Terus lalu kalau ada komentar hate speech itu kita lebih baik blokir langsung atau enggak laporkan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Lalu jangan membalas hate speech itu dengan marah-marah, karena orang yang membenci kita akan semakin membenci. Iya, benci guys. Akan benci. Dan yang terakhir, ini penting banget ya. Kita jangan ngikutin hate speech itu, karena itu bisa merubah jati diri kita. Benar. Kita hanya mengikuti kata-kata orang lain gitu. Cukup orang lain yang hate, kita nggak perlu balas guys. Betul. Jadi dan mungkin jangan pedulikan. benar. Jadi terkait cara mengatasinya mungkin segitu aja dulu. Terima kasih. Iya.
Jadi guys, masih terkait tentang ujaran kebencian nih. Jadi sebenarnya apa sih faktor yang memengaruhi adanya ujaran kebencian itu? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nggak kak? Boleh, menurut saya faktor yang mempengaruhi ujaran kebencian itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi satu keadaan emosional atau psikologis seseorang yang telah mengalami frustasi, stres, atau ketidakpuasan terhadap sendiri-sendiri sebagai ekspresi emosional negatif. Yang kedua, tingkat pendidikan atau nilai seseorang terhadap pemahaman kelompok lain. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi berupa trauma, bersikap berprasangka buruk. Dua adalah faktor eksternal, itu meliputi pengaruh lingkungan sosial yang memiliki sikap intoleran terhadap sesama. Yang kedua adalah media massa atau pengaruh online seperti berita hoax, narasi yang merendahkan, atau konten provokatif. Yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas atau kelompok yang mempromosikan ideologi radikal. Itu saja sih kak dari saya. Mungkin terkait faktor yang memengaruhi ada dua nih guys, dari eksternal dan dari internal. Mungkin terkait faktor yang memengaruhi sekian dulu ya. Jadi guys, mungkin terkait dengan ujaran kebencian, mungkin sekian dulu ya. Jadi mungkin saran dari aku sendiri itu, kita sebagai pengguna media sosial harus bijak nih. Karena kita tahu tadi ujaran kebencian itu udah diatur dalam undang-undang, sudah memengaruhi mental, memengaruhi fisik. Jadi ada baiknya kita sebagai pengguna media sosial itu bijak dalam menggunakannya. Mungkin sekian dulu dari kami, bye-bye.